Ini Asri. Dia sedang memasak sambil bertelepon Ria. Akibat kelalaiannya, api yang harusnya dapat dikontrol meluap menyebabkan api menjadi lebih besar. Dan atas tindakan dia hingga mengakibatkan terjadinya kebakaran rumah. Sampai-sampai banyak orang yang berkumpul untuk membantu memadamkan apinya. Nah, dari ilustrasi di atas, tindakan yang dilakukan oleh para orang-orang sekitar yang membantu memadamkan api kebakaran disebut perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan orang lain. Nah, dari video yang diputar tadi, dapat kita lihat adanya bentuk-bentuk perilaku sosial yang dilakukan seperti menolong, membantu, dan juga bekerja sama, di mana hal ini bisa saja terjadi karena kepedulian dan juga altruisme. Altruisme merupakan keinginan untuk membantu orang lain meskipun melibatkan biaya untuk si penolong. Apa sih motif dasar yang menentukan apakah orang membantu orang lain? Motif yang pertama yaitu psikologi evolutionary, insting dan gen. Perilaku prososial dilakukan demi kelangsungan hidup manusia dan mempertahankan jenisnya dalam proses evolusi. Motif kedua yaitu pertukaran sosial atau cost dan reward dalam membantu. Teori ini mengasumsikan kebanyakan dari yang kita lakukan berakar dari keinginan untuk memaksimalkan penghargaan yang akan kita dapat dan meminimalkan pengorbanan yang harus kita lakukan. Motif ketiga yaitu empati dan altruisme atau motif yang tulus dalam menolong. Hipotesis empati altruisme dari Batson yaitu ketika kita merasakan empati pada orang lain, kita akan mencoba menolong orang tersebut dengan alasan altruistik murni tanpa memperdulikan apa yang akan kita dapat. Lalu, mengapa sebagian orang lebih banyak menolong dibanding orang lain? Yang pertama adalah perbedaan individu atau kepribadian altruistik. Kedua, perbedaan jenis kelamin. Ketiga, perbedaan budaya. Dan keempat, efek mood. Perbedaan individu atau kepribadian altruistik adalah kualitas individu yang menyebabkan dia membantu orang lain dalam berbagai situasi. Dalam perbedaan jenis kelamin, yaitu wanita lebih mungkin dibandingkan pria untuk memberikan dukungan sosial kepada teman mereka yang terlibat dalam pekerjaan sukarela yang melibatkan membantu orang lain. Dalam perbedaan budaya, faktor budaya sangat berperan dalam menentukan seberapa kuat garis antara in-group dan out-group. In-group adalah di mana identitas individu tersebut berada, sedangkan out-group adalah kelompok di mana identitas mereka tidak berada di dalamnya. Sedangkan pada efek mood seseorang dapat mempengaruhi perilaku. Dalam hal ini, apakah mereka akan menawarkan bantuan atau tidak? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengambilan keputusan untuk menolong. Yang pertama, orang akan menyadari adanya keadaan darurat, lalu menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat, lalu mengasumsikan tanggung jawab adalah untuk menolong. Selanjutnya, orang akan mengetahui tindakan yang harus dilakukan, lalu mengambil keputusan untuk menolong.